Halo, 1, 2, 3. Dicoba, silakan persiapan pengajian. Dibuka Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 129. Surat Al-An'am ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Ya ma'saral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul ayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa akluha ghafilun. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis.
Ya ayyuhal qayyum bi rahmatika nastaghits rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan seperti demikian, ingatlah seperti demikian di atas, mereka itu akan kekal dalam neraka kecuali sungguh Allah telah mengendaki seperti itu. Itu kadzalik nuwali, membiarkan aku, menjadikan sebagian mereka sebagai kekasih sebagian yang lain dengan terkumpulnya pekerjaan mereka yang jelek dan rusak. Begitu itu kubiarkan ba'dadz zalimin, pada sebagian orang-orang zalim, yaitu al-musyrikin, ba'dhan, pada sebagian, ila ba'din fid dunya wal akhirah, kepada sebagian yang lain baik di dunia sampai di akhirat. Artinya ada yang mengatakan kuberikan kekuasaan untuk memiliki sebagian orang zalim, orang musyrik, mengalahkan sebagian yang lain. Jadi satu sama lain itu saling kuasai, saling menguasai. Bimakanu, sebab adanya mereka itu yaksibuna, bekerja atau melakukan mereka, mengatakan dan mengamalkan mereka dari kejelekan. Ini sebab yang mereka lakukan dari jelekan, dari kemusyrikan, itu oleh Allah diberikan satu sama lain saling menguasai, saling memperbudak, saling mengasihi. Ada yang saling mengasihi satu sama lain, yaitu sama-sama musyrik, sama-sama zalim. Jadi kujadikan sebagian mereka itu sebagai kekasihnya sebagian, sebab terkumpulnya pekerjaan mereka yang jelek dan rusak. Itu mereka melakukan penzaliman, kejelekan, kerusakan. Karena kelakuan mereka seperti itu, maka satu sama lain saling dijadikan asi-asian atau saling menguasai. Ya masyarul jin, wahai golongan jin wal insi dan manusia. Jin dan manusia, alam yaktikum, apakah belum datang pada kalian siapa rusulun, para utusan minkum, dari kalian. Nah, dari kalian itu minal insi, yaitu Muhammad, dan semua rasul. Dari jin ada 9 golongan, yang mana mereka itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka itu setelah datang Rasul kembali kepada kaumnya, yaitu mereka munafirina, yaitu keluar dari kaum itu. Artinya saat itu mereka itu adalah termasuk orang-orang yang keluar dari kaumnya. Makanya disebut ya masyarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia. Itu dinasihati. Alam yaktikum, apakah belum datang pada kalian, ya? Apa kalian belum kedatangan? Kedatangan apa? Rusulun, sapa rusulun, berapa utusan, pirang-pirang utusan, minkum, dari kalian, ya dari kalian manusia, yaitu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakusuna, yang menceritakan mereka rusul, alaikum, atas kalian, membacakan mereka rusul atas kalian, ayati, pada ayat-ayatku, ada perintah, ada larangan. Wayundirunakum, dan apakah belum datang rusul-rusul itu memberi peringatan pada kalian, memberi kabar yang menakutkan, liqa ayaumikum, untuk ketemu hari kalian, adzab yaumikum, pada siksaan hari kalian, ada yang ini. Contohnya sekarang ini, siksaan yang sekarang ini apakah belum pernah diceritakan Rasul? Lalu jawab siapa? Jin dan manusia tadi. Sayyidina, menyaksikan kami, ala ampusina, atas diri kami.
bahwa Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah, tapi kamilah yang ingkar dengan para Rasul itu. Oh, akhirnya Allah wagorotumul ayatu dunya toh, menipu pada mereka apalah ayatu dunya, kehidupan dunia, apa yang di dunia, termasuk kemewahan dunia, kenikmatan dunia, menyilaukan mata mereka, hati mereka kesesem sampai mereka itu terpengaruh tidak mau iman. Wasyahidu, dan menyaksikan mereka ala ampusihim, atas diri mereka di akhirat dulu, annahum, bahasungguhnya mereka itu kanu, ada mereka itu kafirina, orang-orang yang ingkar di dunia, waktu di dunia. Nah, ini kami menyaksikan diri saya sendiri. Kami menyaksikan diri saya sendiri. Bahkan Allah berfirman, kehidupan dunia menipu mereka. Dan mereka menyaksikan atas dirinya bahwa mereka itu adalah kafir di dunia. Dalika, demikian itu terutusnya para utusan. Ilam yakun, in sesungguhnya lam yakun tidak ada. Dengan sesungguhnya tidak ada siapa Rabbuka Tuhanmu Muhammad. Itu muhlikal qura, menghancurkan beberapa desa, bidulmin, sebab kezaliman, bisirkin wadan bin, dengan kemusyrikan dan dosa. Ada mengatakan bidulmin min'u, dengan pendoliman dari dosa itu. Walu, adapun penduduknya bumi itu ghafilun, orang-orang yang lupa dari perintah dan larangan dan penyampaiannya para rasul. Mereka lupa tentang itu hingga mereka itu tertipu oleh dunia. Jadi karena mereka bukan artinya begitu saja, tapi oleh Allah dirusak penduduk desa itu. Isinya desa itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau iman, karena mereka syirik, karena mereka dosa. Wahlu, adapun penduduk desa itu ghafiluna, orang-orang yang lupa tentang perintah, lupa tentang larangan, tentang apa penyampaian rasul-rasul itu. Sehingga mereka itu maksiat. Walikullin, dan itu bagi masing-masing, likulli wa'idin wal jinni wal insi, bagi masing-masing jin dan manusia, darajatun, utai beberapa derajat. Bagi orang iman di surga dari manusia dan jin, dan undang-undaan bagi orang kafir di neraka. Ondo, undang-undaan di neraka. Bedanya kalau orang iman itu ke atas, kalau orang kafir itu ke bawah. Jadi dapat undak-undakan dari neraka. Mimma, dari apa-apa, sebab apa-apa kanu yang ada mereka, amilu yang melakukan mereka, bima amilu, sebab amalan mereka dari kebaikan dan kejelekan. Wa ma rabbuka, dan tidak ada Tuhanmu Muhammad itu bighafilin, zat yang lupa, amma ya'malun, dari apa-apa yang mengamalkan mereka, apakah baik atau jelek. Apakah baik atau jelek, tidak akan pernah lupa. Maka dari itu kita hidup di dunia ini ya karena Allah saja. Kenapa? Semuanya Allah yang tahu. Semuanya Allah yang mengingatkan pada kita. Makanya setiap ada ilmu itu adalah benar, ya sampaikan. Jadi ayat 129 sampai 132 ini memiliki 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bayanu sunnatillahi ta'ala fi annal a'mala ya sababul mualati bainal insi wal jinni. Fadhul amali sholih yuwalli ahla sholah, wadhul amalil fasid yuwalli ahlal fasad. Jadi pertama menjelaskan sunnatullah, menjadi peraturan Allah di dalam bahwa sungguhnya semua amal itu adalah salah satu sebab saling bisa asi-asian antara manusia dan jin. Jadi makanya amal ini kalau baik ya
Dilalah kalau dijalankan ya barokah. Itu menyebabkan mualah, saling ngasih-asihan. Maka orang yang memiliki amal solih itu bisa asih-asihan kepada sama-sama ahli baik. Bagi yang memiliki amal yang rusak, bisa asih-asihan kepada ahli yang rusak. Jadi orang apik kuwi ketemu wong apik pas, wong elek ketemu wong elek ya pas. Sing ora pas iki nek apik ketemu elek utawa elek ketemu sing apik, ini sing enggak pas. Yang kedua, at-tadiru minal iktiror bil ayati dunia. Peringatan dari tertipu dengan kehidupan dunia. Nah ini jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Ketiga, bayanul illati fi irsalil rusuli wahya iqamatul ujjati 'alan nas wa adam ikhlaqihim qabla irsali ilaihim. Menjelaskan alasan di dalam terutusnya para utusan, yaitu menegakkan hujah terhadap seluruh manusia dan tidak adanya merusak mereka nas sebelum mengutus para utusan terhadap mereka nas. Ya kalau belum terutus utusannya dirusak ya tidak mungkin kan. Mereka itu telah terutus kok diajak tidak mau baru dirusak. Itu namanya iqamatul hujjah. Wong ngapir-ngapirno wong, murtad-murtadnya wong, sebabnya apa dalile sing endi sing dinggo? Ora ana ora jelas, enggak melok golongane dianggap kafir, dianggap munafik, ora ngangkat imame dianggap kita jahiliyah. Dalilnya memang begitu, tapi bukan untuk iya, bukan untuk golongannya. Nah, ini yang hati-hati harus. Yang keempat terakhir, al-a'malu bi asabiha. Yatimul jaza pasoliatu tuksabud darajat, tuksibud darajat, wadulumatu tuksibud darokat. Ini suatu nasihat ini. Nasihat untuk kita. Amal-amal itu menurut hitungannya amal. Balasan itu sempurna, jadi sempurna. Jadi balasan juga disempurnakan sesuai dengan amalan itu. Maka orang-orang soleh atau kebaikan-kebaikan itu bisa dicari atau bisa dilakukan akan mendapatkan berapa derajat. Begitu juga kedoliman, penganiayaan itu bisa cari mendapatkan darokat, unda-undaan ke bawah. Jadi ya sesuai sudah. In khairan ba khairun, wa in syarran fa syarrun. Untuk itu kita ya supaya meneliti apakah amalan kita itu benar atau tidak. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekarang kita lanjutkan yaitu kitab bab puasa dari kitab Fiqhus Sunnah. Silakan dibuka. Bab puasa dari Fiqhus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamul Muharrami, puasa bulan Muharram, itu bulan Muharram itu bulan Suro itu. Wa ta'kidu saumi Asyura, dan kuatnya puasa Suro, yauman sehari qabla sebelum Asyura, wa yauman dan sehari ba'da setelah Asyura. Itu berarti puasa sebelum dan sesudahnya. Nah, ini puasa Muharram. Dasarnya adalah an Abi Hurairah qala Abi Hurairah. Suila ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu sholati wa Rasul, manakah salat itu afdalu lebih istimewa? Salat yang mana salat yang istimewa? Ba'dal maktubati, setelah salat wajib. Qala jawab Rasul, yaitu as-sholatu, salat fi jawfil laili, di tengah malam, salat malam. Kila dikatakan summa ayyu syam, kemudian manakah puasa itu afdalu lebih istimewa? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Qala jawab siapa Nabi, yaitu syahrullah, bulannya Allah, sandarkan kepada kemuliaan. Bulan milik Allah, alladzi tad'auna, yang memberi nama kalian kepada bulan Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Yaitu tahu bulan Suro istilahnya.
Nah itu termasuk puasa bulan Syuro itu puasa yang paling utama. Syahrullah Muharram, bulan Syuro, Syuro Safar Mulut istilahnya. Rawah Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Yang kedua, An Muawiyah bin Abi Sufyan qala berkata Muawiyah, sami itu telah dengar aku Muawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul. Inna ada sungguhnya ini hari itu yaumu Asyura. Hari Asyura. Walam yuktasab dan tidak lam yuktab dan tidak diwajibkan alaikum atas kalian apa siamu puasa bulan Asyura. Tidak wajib. Wana saya itu saimun, orang yang berpuasa, tapi saya puasa. Paman maka barang siapa sa'a yang mau siapa man, soma maka puasa siapa man. Silakan puasa. Waman dan barang siapa sa'a yang mau siapa man, fal yutir maka ndaklah motel siapa man. Puasa silakan, motel juga silakan. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, An Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah, karena ada yaumu Asyura, harinya Asyura, itu yaumun, itu yauman, hari. Tasumuhu yang puasa pada hari sapa Quraisyun orang Quraisy bil jahiliyati pada waktu jahiliyah. Nah, jadi hari Asyura itu adalah yang mana hari itu dipuasai oleh orang Quraisy bil jahiliyah. Wakana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumuhu. Puasa Rasul pada yaumi Asyura. Falamma qadima maka ketika datang siapa Rasul al-Madinah di Madinah, soma maka puasa siapa Nabi pada yaumi Asyura. Wa amara dan perintah siapa Nabi anasa pada manusia bisyami dengan puasa Asyura. Falamma purida maka ketika diwajibkan apa Ramadan puasa Ramadan, qala Nabi man sa'a somahu wa man sa'a tarakahu. Barang siapa mau ya silakan puasa bulan Syuro, dan barang siapa mau maka meninggalkan puasa bulan Syuro. Nah, silakan, jadi tidak wajib, hukumnya sunnah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas, qadima datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah di Madinah. Para maka melihat Nabi al-Yahuda pada orang Yahudi tasumu puasa siapa Yahudi Asyura pada bulan Asyura tanggal Asyura. Qala Nabi mahada itu apa ini? Ini puasa apa? Qala jawab mereka yaumun Nabi itu hari ini adalah hari solihun yang baik. Najah menyelamatkan siapa Allah di dalam yaumun Musa pada Nabi Musa. Wa Bani Israil min aduwim dari musuhnya mereka. Pasomahu maka puasa pada hari siapa Musa. Faqala Nabi, ana saya itu aku lebih berak di Musa dengan Musa minkum daripada kalian. Ya saya yang lebih berak dengan Musa itu, masuk kalian. Pasomahu maka puasa siapa Nabi pada Asyura. Wa amara dan perintah Nabi bisyami dengan puasa Asyura. Ya, silakan puasa Syuro itu. Tanggal 9, 10 nah itu puasanya. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qalas, Nabi Musa, karena ada yaum Asyura. Hari Asyura itu tu'azzimuhu mengagungkan pada yaum Asyura siapa Yahudi orang Yahudi. Wa tatakhiduhu dan menganggap siapa Yahudi pada Asyura aidan pada hari raya. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu puasalah kalian pada yaumi Asyura antum ya kalian. Kita ini yang lebih berak puasa, bukan orang-orang Yahudi itu. Kita lebih berak dengan Nabi Musa, bukan orang Yahudi. Muttafaqun alaih. Yang keenam, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas, lama soma ketika puasa siapa Rasulullah yaum Asyura di harinya Asyura. Wa amara bisyamihi dan Nabi perintah dengan yaumi Asyura. Qalu sahabat ya Rasulullah wa Allah. Innahu sungguhnya yaumi Asyura itu yaumun tu'adzimuhu. Hari yang mengagungkan pada hari siapa Yahudi wan Nasara. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. Faqala Nabi, idza kana ketika ada apa amul mukbil.
tahun depan insya jika mengendaki siapa Allah sunnah maka puasa kami al-yaumat tasik pada tanggal 9-nya bukan 10-nya saja. Qala berkata Ibnu Abbas, falam yaktil amul mukbil maka tidak datang tahun yang depan ata tawafa sing tufia sehingga diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah kadung Nabi itu ngomong berarti tanggal 9 menjadi tanggal puasa juga 9-10. Wa fil abdin qala Rasulullah lain baqitu ila qabilin. Jikalau tersisa kami masih ada umur ila qabilin sampai tahun depan la sumanatasi maka niscaya aku sungguh puasa pada tanggal 9 yakni ma'ayaumi asyura beserta hari tanggal 10. Rawahu Ahmad dan Muslim. Wa qad dzakara dan sungguh telah menuturkan menjelaskan siapa ulama anna siyama yaumi asyura bahwa puasa hari Asyura itu ala salasi marotib atas 3 urut-urutan. Al martabatul ula, martabat yang pertama yaitu saumu salasati ayamin, puasa 3 hari yaitu atasik wal asir wal adi asyara, tanggal 9, 10 dan 11. Al martabatus saniyah, martabat yang kedua saumu tasik wal asir yaitu puasa tanggal 9 dan tanggal 10 yaitu bulan Muharram. Al martatus salis, adapun tingkatan yang ketiga boleh yaumul asir, saumul asir, puasa tanggal 10 wahdahu, hanya tanggal 10 saja. Nah ini boleh begitu itu. Jadi pada bulan Syura itu boleh tanggal 10 atau 9-10 atau 9-10-11. Silakan pilih salah satu. At-tawassu'atu yaum Asyura, membuat kelonggaran di saat hari Asyura. Nah, jadi terhadap belanjanya atau masakannya dalam keluarga itu agak lebih dilonggarkan, dipikirkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, man barang siapa wasa'a yang melonggarkan siapa man ala nafsi atas dirinya man pada saat wa ahlihi dan keluarganya man yauma asyura pada saat hari Asyura wasa'a maka melonggarkan siapa Allah alaihi atas man sa'ira sanatihi pada semua tahunnya man. Semua tahun depan itu dilonggarkan rezekinya oleh Allah itu gara-gara memberikan kelonggaran terhadap keluarganya. Biasanya kan orang-orang buat senang juro gitu kan. Ini jangan jenang juro. Ya beli baju, beli apa itu pas bulan Syuro. Bukan bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, bukan. Rawahul Baihaqi bi Syu'bil Iman wa Ibnu Abdil Bar. Walil hadisi dan bagi hadis ini turukun ukhra beberapa jalan yang lain. Kulluha semuanya turuk itu thaibatun dhaif. Lakin idza dzuma akan tapi ketika dikumpulkan apa badua sebagian ahadis ila ba'din terhadap sebagian yang lain ijdadat maka saya tambah apa ahadis kekuatannya kama qala Sakhawi seperti yang telah dikatakan oleh Imam Sakhawi. Berarti yang dijelaskan tadi itu memang dhaif tanpa lidatihi liwahdihi, tapi satu sama lain saling memperkuat. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Besok kita akan kaji siamu aksari Sya'ban, puasa lebih banyak dalam bulan Sya'ban. Demikian, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.